Harapan untuk generasi selanjutnya. Harapannya adalah tetap waras ya. Dan jangan bunuh diri. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Seru Pendidikan. Perkenalkan, saya Muti Madai dari PGSD UNU Yogyakarta. Tentunya saya tidak sendiri, bersama teman saya. Saya Deviana Safitri dari Prodi PGSD UNU Yogyakarta. Kita akan membahas tentang teori dan model komunikasi. Ada guest star kita, tamu spesial nih. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Hidar Amaruddin. Ya, beliau adalah selaku dosen di salah satu universitas, ya alma mater kita ya. Ya, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Tentunya tanpa lama-lama, yuk. Let's go. Selamat datang Bapak. Terima kasih untuk hadir di podcast kita hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banget nih karena Bapak udah meluangkan waktunya. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Pak? Akhir ini kesibukan saya mengajar, meneliti, sambil menjadi konsultan bagi mahasiswa yang mengalami gangguan di dalam kesehatan mentalnya mungkin. Wah, topik kita kan membahas mengenai komunikasi nih ya. Apalagi komunikasi dalam konteksnya tuh pendidikan gitu. Nah, sepengetahuan kita semua nih dari pengalaman yang ada juga, Bapak ini kan udah praktisi pendidikan juga gitu kan. Pasti juga udah mengenal karakter-karakter individu gitu. Apalagi berkomunikasi dengan seseorang gitu kan. Nah, sejauh ini menurut Bapak konteks dari komunikasi itu tuh seperti apa sih? Konteks komunikasi, dua kata itu aja sudah menjelaskan bahwa ada gabungan antara bahasa dengan kultur dan dengan arena sosial gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang komunikasi itu kita bicara banyak hal. Kita nggak pernah ada variabel tunggal di dalam komunikasi. Ya menarik sih nih Pak. Nah apalagi ini konteksnya kalau ke pendidikan nih. Apalagi kan Bapak pernah nih menjadi guru SD ya. Nah itu berapa lama kira-kira Pak? Saya menjadi guru SD dulu mungkin 4 tahun ya. 4 Jadi tahun. dari kelas rendah sampai kelas tinggi saya pernah mengajar ya. Ketika kita berbicara tentang ilmu komunikasi, sebenarnya kategorisasi teori itu sebenarnya ya tidak ada yang pasti juga. Ada beberapa ahli yang menyampaikan bahwa teori komunikasi itu ada yang dikategorisasi seperti struktural fungsional, kognitif behavioral, lalu konvensional dan lain sebagainya. Ada yang mengkategorikannya ada semiotik, fenomenologi, retorika dan lain sebagainya. Yang pasti adalah ketika kita berbicara tentang contoh anak ya, kelas rendah, kelas tinggi, itu jelas faktor yang mempengaruhi adalah psikologis. Dari psikologis dia itu akan menentukan bagaimana cara dia bertutur. Gitu. Termasuk sang penutur itu bagaimana dia menyampaikan pesan kepada pendengar. Pendengar, bagaimana respon pendengar. Setiap orang kan akan melakukan hal yang berbeda-beda untuk membuat respon itu. Nah itu termasuk ranahnya psikologis. Yang ditentukan juga sosiologis, bagaimana keluarga dia membentuk cara dia berbicara, cara dia merespon orang yang lebih tua, cara merespon orang yang lebih dihormati, atau cara merespon teman sejawat. Jadi sekompleks itu ketika kita berbicara tentang komunikasi. Oh, dari pengalaman Bapak sendiri selama mengajar mungkin anak-anak SD gitu, atau ya sekarang menjadi dosen ya, mahasiswanya itu seperti apa Pak mengenai komunikasi satu arah ini? Jadi komunikasi satu arah itu seringkali terjadi ketika saya menyampaikan materi-materi yang sifatnya memang satu arah, seperti puisi, gitu. Jadi saya mencontohkan. Jadi puisi itu saya jadikan sebagai medium untuk saya berkomunikasi kepada anak-anak dalam bentuk puisi. Jadi anak-anak itu satu arah ya, itu satu arah. Ya anak-anak mendengarnya, mengamatinya. Bagaimana cara saya mengekspresikan melalui puisi itu. Atau mungkin di konteks yang lain, seperti ketika saya menasihati anak, yang dia sama sekali nggak mau berbicara. Entah karena dia merasa bersalah, atau mungkin dia menjadi seorang korban gitu. Nah ini kan terjadi komunikasi satu arah. Namun bagaimanapun ya, ketika kita menjadi seorang pendidik,
kita memang harus menekan komunikasi satu arah itu. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang humanity, kita memposisikan manusia. Salah satu cara memanusiakan manusia adalah kita harus memberikan porsi yang sama untuk dia berbicara. Terlepas dia itu seorang anak-anak, remaja ataupun orang dewasa. Jadi interaksional itu harus tetap ada di dalam dialog sehari-hari. Sekali lagi ya, terlepas berapapun usia lawan bicara kita. Karena terkadang kita menyepelekan, itu kan cuma anak kecil. Gitu. Iya, kadang gitu sih. Gitu. Iya. Kalau hambatan tersendiri nih Pak, atau tantangannya yang jadi challenging saat komunikasi satu arah gitu, entah itu dalam konteksnya pembelajaran atau ngobrol biasa kayak gitu. Ketika guru itu menanyakan ke anak-anak, apakah anak-anak paham? Itu kan satu kelas semuanya diem, terus ketika guru bertanya lagi, oke, kalau nggak ada yang ngomong berarti saya anggap semuanya paham lah ya. Ya saya rasa itu salah satu dosa yang sering kita lakukan sih sejak kecil dulu sampai sekarang. Jadi berkaitan dengan komunikasi yang satu arah tadi, bagaimana sih menurut Bapak agar siswa atau mahasiswa itu bisa mengambil manfaat atau mengadaptasinya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi satu arah itu penting kalau kita memang menekankan sesuatu versi kita ke orang lain. Meskipun begitu kita tetap harus menyesuaikan ke orang lain gitu loh. Jangan sampai orang lain merasa bahwa dia didominasi oleh kita. Ya, contoh ketika kita memberikan wejangan, kita memberikan nasihat, terlepas kepada siapapun itu kan sifatnya satu arah. Gitu. Untuk menekankan betapa pentingnya pesan yang ingin kita sampaikan. Gitu. Makanya ketika orang-orang berorasi, gitu, entah di dalam demo atau di dalam acara apapun, dia itu ingin menekankan betapa pentingnya nilai-nilai yang ingin disampaikan, gitu. Dan itu ingin didengar oleh orang lain. Gitu. Ya menarik sih ini mengenai komunikasi satu arah ya Pak ya. Nah untuk itu kita lanjut lagi nih Pak, ada komunikasi interaksional ya tuh Pak, ya atau interaktif lah itu. Nah itu tuh konsep dari komunikasi itu seperti apa nih Pak? Interaksi kan, jadi ketika ada stimulus itu ada respon, jadi begitu. Jadi ya sama-sama bergantian posisi sebenarnya. Ketika kita memberikan pesan, dia akan memberikan jawaban, ya seperti itu, bergantian posisi. Jadi sifatnya interaktif. Ini sekali lagi seperti yang disampaikan tadi di dalam teori stimulus respon ya, di dalam operant conditioningnya Skinner mungkin, kalau saya tidak salah ingat. Nah, interaksional ini itu adalah salah satu contoh komunikasi yang efektif. Meskipun di dalam teori model komunikasi itu transaksional itu dikatakan sebagai yang paling efektif. Jadi karena dia sifatnya lebih kompleks gitu. Karena penerima ya kan dan pengirim pesan itu sama-sama mempertanggungjawabkan efektivitas dari pesan yang mereka sampaikan. Tapi saya kira interaksional ini adalah jenis komunikasi yang sering kita lakukan setiap harinya, entah dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, semuanya itu pasti sifatnya interaktif. Jadi bisa dikatakan emang harus ada feedback atau feedback itu sendiri dalam bentuknya apa ini Pak? Atau ya udah yang penting ada feedback lah, entah seperti apa. Karena interaksi ya itu, jadinya ini bagaimana stimulusnya, ini bagaimana responnya gitu kan, timbal balik juga. Nah dikatakan itu adalah sebuah feedback itu yang seperti apa? Ketika pesan yang kita sampaikan itu diterima oleh pendengar dan pendengar itu menerima pesan yang disampaikan atau merespon atau menjawab pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Nah, namun ya di dalam proses interaksional ini memang mau tidak mau diakui bahwa di dalam arena sosial kita memang ada mungkin terkadang ada sedikit gangguan gitu. Kenapa terjadi gangguan? Karena mungkin secara pemikiran
kita dengan lawan bicara kita itu tidak memiliki pengalaman yang sama, Iya. tidak memiliki Iya sih, cara benar. berpikir yang sama. Iya. Akhirnya sering terjadi miskonsep atau miskomunikasi Iya. di dalamnya. Jadi itu akan berjalan lebih optimal apabila memang lawan bicara kita memahami dengan apa yang kita sampaikan, atau apa namanya, satu pemikiran kalau di dalam bahasa modernnya. Oh, satu pemikirannya. Jadi emang harus kalau interaksional itu saling mempengaruhi gitu. Ya, Feedbacknya sama-sama terpengaruh Ya. gitu ya. Oke, terus kita beralih lagi kalau emang kayak yang satunya itu transaksional itu Pak. Itu kan juga itu sama-sama tuh juga sama-sama komunikasinya sejalan, ada feedbacknya itu. Itu yang seperti apa sih Pak? jadi dari akar kata transaksi Ya. ya. Seperti contoh ketika kita menyapa seseorang dengan kata halo. Jadi dia menunjukkan komunikasi mungkin dari ekspresi dia. Ekspresi. Dia tersenyum saja, itu sudah termasuk transaksi. Oh. Kita menyampaikan pesan, dia menyambutnya dengan senyuman, lalu dilanjutkan dengan halo. Iya. Itu proses transaksi sebenarnya. Jadi sebenarnya bentuk lebih kompleks lagi dari interaksional itu tadi. Gitu. Jadi gestur, terus bagaimana kita bersikap itu juga termasuk salah Ya, satu dalam komunikasi ini. termasuk dari unsur dari komunikasi ini. Ya itu tadi saya kembalikan ya. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, kita nggak bisa meninggalkan keilmuan yang lain. Contoh seperti ini. Ketika meskipun pada awalnya adalah kata, pada awalnya adalah bahasa, kita ketika berkomunikasi secara interaksional, kita harus melihat dengan siapa kita berbicara. Gitu. Nah, ketika kita ngomong dengan siapa kita berbicara, ya kan, itu tentu menyesuaikan psikologi seseorang. Apakah waktunya tepat ketika kita berbicara mungkin tentang kesedihan di depan orang itu, gitu loh. Jangan-jangan itu nggak tepat karena dia mungkin sedang berduka, kan secara psikologis. Secara sosiologis, apakah tepat kita menggunakan mungkin kata-kata yang gaul kepada mungkin pada orang yang secara sosiologis dia memiliki kedudukan yang mungkin di atas kita, karena itu kurang tepat. Atau mungkin secara kultur ya, kita tentu akan menyesuaikan kultur masyarakat, bagaimana cara mereka bertindak tutur. Dan itu ada banyak sekali. Ketika kita berbicara tentang budaya saja, itu bisa banyak lagi cabangnya. Ini orang tua zaman dahulu itu lebih bersifat tradisi komunikasinya linear. Dengan menggunakan satu arah ya. Menggunakan perumpamaan, menggunakan aforisma. Seperti contoh, orang tua sering mengingatkan kita. Contoh dengan perumpamaan, kalau maghrib jangan kemana-mana. Atau mungkin ketika sedang hujan petir jangan di depan pintu atau di tengah pintu. Atau mungkin bahkan di Jawa sendiri ada ungkapan seperti Miko dhuwur mendem jero, trimo ing pantum, dan lain sebagainya. Itu kan komunikasi satu arah untuk mengingatkan kita sebagai anak-anak terkait ya filosofi kehidupan ini. Gitu. Tapi semakin ke sini, justru mungkin sebagai contoh aliran di dalam psikologi, di dalam parenting itu justru lebih menyarankan bahwa sering ada komunikasi secara transaksional gitu loh, antara anak dengan orang tua, agar tidak ada lagi sekat-sekat yang membatasi antara kita dengan anak-anak kita, termasuk dengan guru dengan siswanya juga gitu. Jadi kalau emang untuk mendidik anak-anak saat ini Pak, karena udah beda zaman, beda generasi ya gitu, kira-kira dari 3 model ini tuh yang paling bisa diterapkan untuk generasi saat ini tuh yang mana ya Pak? Diakui atau tidak, gitu, karena kita menganut perkembangan yang ada, ya jelas transaksional gitu loh. Karena seperti yang disampaikan itu tadi, bahwa ketika kita ingin memanusiakan manusia, kita harus memposisikan mereka secara adil gitu. Secara adil. Terlepas sekali lagi dari berapa usia dia dari golongan mana,
apakah dia lebih muda dari kita tetap harus mendengarkannya. Jangan-jangan kebenaran itu lahir dari apa yang ia sampaikan. Iya sih, benar. Karena kadang orang tua itu menafikan apa yang dikatakan oleh anak-anak kecil. Contoh anak balita yang disampaikan itu biasanya dianggap lelucon bagi orang-orang Iya. dewasa. Padahal belum tentu. Jangan-jangan anak kecil itu berkata jujur. Nah, karena kenapa ini penting sekali? Karena teman-teman atau anak-anak dewasa yang Iya. sekarang ini itu mereka kan sebenarnya terbentuk dari pola komunikasi orang tua mereka. Sebagai Iya. contoh, dia yang akhirnya menutup diri ketika dia dewasa itu mungkin akibat dari ketika dia dulu diajar oleh orang tuanya, dia itu tidak pernah mendapatkan tempat untuk negosiasi. Iya. Nah, negosiasi makna ini kan sebenarnya salah satu unsur dari transaksional. Dia nggak pernah dapat posisi untuk bernegosiasi makna dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya sifatnya satu arah, otoriter. Iya. Akhirnya semakin lama dia menutup diri. Jadi karakter seseorang itu juga dibentuk dari cara berkomunikasi dia dengan arena sosialnya. Sekompleks itu memang. Iya sih ya, bener, menarik banget sih ini. Apalagi ya sekarang tuh anak-anak sekarang tuh udah kayak ya mau gimana nih didiknya, bingung juga gitu kan Pak ya. Nah menurut Bapak gimana caranya ini sebagai pendidik tuh bisa membuat anak terbuka gitu Pak sama kita, entah nanti sebagai pendidik atau orang tua juga gitu kan, nanti biar yang lihat ini juga teredukasi Pak gitu. Ya, kata kuncinya sebenarnya adalah momen ya, momen dalam bentuk apapun. Jadi, apakah momennya tepat ketika kita ingin mendekatkan diri dengan anak-anak? Ya. Sebagai contoh, ketika kita mungkin jadi pendidik dan mungkin ada anak didik kita yang dia itu adalah anak dari broken home ya, orang tuanya. Itu kan kita nggak bisa membicarakan itu di depan teman-temannya, komunikasi secara mayor ya. Kita nggak bisa membicarakan hal itu. Akhirnya kita membuat momen tersendiri. Ketika hanya ada berdua, kita mulai ngobrol dengan dia. Nah, obrolan itu bersifat transaksional. Apapun cerita kesedihan yang dia sampaikan, kita harus menanggalkan segala asumsi kita terlebih dahulu. Kita ikut meresponnya. Ketika memang itu cerita sedih, kita ikut berduka secara ekspresi juga seperti itu. Gitu. Jadi kita menunjukkan bahkan simpati gitu terhadap apa yang ia ceritakan. Karena terkadang orang dewasa itu hanya mendengarkan, tapi secara ekspresi itu nggak ada antusiasme sama sekali kepada anak itu. Diciptakanlah momen itu kepada anak-anak. Tidak hanya secara ekspresi ya, atau secara lisan, mungkin tempat juga menyesuaikan gitu. Jelas anak-anak yang ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya lebih ke ranah personal, dia nggak akan mau bercerita di depan orang-orang, di tengah keramaian pasti nggak mau. Jadi memang setiap orang juga punya karakteristiknya masing-masing. Terlepas setelah itu kita memaknai apapun tentang ceritanya itu hal yang lain ya. Tapi itu tadi, mencari momen agar kita bisa menggali lebih dalam. Kita bisa berkomunikasi secara intens kepada anak itu harus diupayakan sebagai seorang pendidik ya. Itu. Ya sih, susahnya di situ mungkin ya Pak. Kadang pendekatan kita ke anak pun juga kayak susah-susah gampang juga. Ya. Kalau pengalaman dari Mas Muslim sendiri gimana nih mengenai komunikasi? Ya kalau pengalaman saya itu kan sekarang kan di era globalisasi ini kan kita tidak bisa terlepas dengan teknologi. Nah itu menurut saya sekarang itu banyak orang itu yang salah untuk menggunakannya. Jadi menurut Bapak itu bagaimana sih di era saat ini agar kita itu bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan teknologi yang ada? Mungkin yang dimaksud adalah banyak sekali bias yang lahir dari teknologi itu. Ini sebenarnya kajian pop culture sebenarnya. Karena banyak budaya populer yang bisa dikatakan itu sudah tidak terkontrol lagi. Gitu. Yang itu secara langsung diterima oleh anak-anak. Karena memang itu dunia mereka atau ruang baru bagi mereka.
Cara memfilter komunikasi secara baik atau tidak, itu sekali lagi kembali ke ranah keluarga. Jadi bagaimana keluarga memfasilitasi itu. Ketika anak mendengar katakanlah kata-kata toksik gitu, Ya. katakanlah kata anjing di media sosial ya, Ya. itu kan tergantung respon keluarga juga. Apakah keluarga langsung menegur anak itu karena anak itu menonton itu, ataukah jangan-jangan keluarga nggak tahu kalau setiap hari anak itu menonton pesan seperti itu. Lalu ini berlanjut lagi di dalam komunikasi di dalam ruang keluarga, apakah orang tua mengucapkan hal yang sama? Jangan-jangan orang tuanya juga sama-sama mengucapkan kata anjing gitu kepada orang lain ketika dia sedang marah. Akhirnya anak menganggap bahwa oh mungkin kata anjing itu kata yang wajar untuk dijadikan sebagai umpatan kepada orang lain, kan seperti itu. Akhirnya dia mempraktikannya ke teman sejawatnya, ke teman sekolahnya, dan itu. Ketika gurunya negur, kok kamu ngomong seperti itu? Jadi dia akan dengan enteng menjawab, loh orang tua gue aja ngomong kayak gini. Gitu. Ya, jadi kontrol orang tua itu ya juga sangat dibutuhkan dalam menjaga agar anak itu tidak kebablasan dalam menggunakan media sosial. Gitu. Lalu nih Pak, untuk ya itu tadi ya media sosial itu jadinya masuk dari 3 model ini berarti 3 model komunikasi ini. Atau malah gabungannya atau ya ada yang ada yang mengatakan bahwa media sosial itu masuknya itu di transaksional gitu. Jadi meskipun ada penundaan, jadi gini, ketika ada komentar, untuk saya mengomentari postingan teman saya atau kiriman teman saya. Nah, komentar itu, ketika komentar itu dikomentari oleh sang pemilik akun, itu menjadi transaksional. Tapi ketika tidak dikomentari, ya itu menjadi linear, salah. Oh gitu, ya sih, menarik banget. Nah, menurut Bapak nih dari pengalaman Bapak sendiri, kira-kira Bapak sering mengimplementasikan yang mana nih dari 3 model ini ketika mengajar, dan kenapa? Ya, ketika mengajar itu saya berusaha untuk yang jelas interaksional ya. Jadi minimalnya di ruang kelas itu ada interaksi. Gitu. Namun apa dikata banyak kegagalan yang terjadi ketika saya mengupayakan untuk komunikasi interaksional. Ya saya bisa melihat itu ada banyak faktor gitu. Tapi saya pasti akan mengupayakannya. Entah saya menyesuaikan dengan generasi mereka juga. Apa kata-kata yang populer di generasi mereka itu akan saya ikuti. Itu akan saya sisipkan di dalam pengajaran saya memang. Jadi saya benar-benar setiap generasi itu saya pelajari. Apa yang populer di generasi mereka, apa yang lagi populer sekarang itu saya pelajari, lalu saya lontarkan itu di depan mereka. Gitu. Jadi termasuk jokes-jokes itu pun saya pelajari semuanya. Apa jokes yang lagi populer sekarang? Ya terlepas itu tadi berhasil atau tidaknya, kita harus tetap mengupayakannya sih. Karena seminimal-minimalnya terjadi namanya ruang dialektis ya. Jadi kita selaku pendidik dengan anak didik itu selalu dipengaruhi dan mempengaruhi. Itu baru dikatakan pendidikan yang sehat. Jadi emang Bapak setuju kalau tadi komunikasi saat ini tuh lebih ke teorinya siapa tadi Pak Skinner yang stimulus respon itu? Atau karena kita bicara teori itu kan banyak banget ya teori komunikasi itu. Ya ada banyak sih. Mungkin lebih kepada teori tentang lebih kepada ekologi sosial ya. Jadi lebih kompleks lagi gitu loh, bahwa komunikasi ini nggak hanya dibentuk oleh katakanlah mikro kan, mikrosistem, tapi juga ada mesosistem, makrosistem, termasuk membutuhkan kronosistem. Krono itu ada ruang dan waktu gitu. Jadi lebih kompleks itu. Jadi membutuhkan pendekatan yang lebih multidisiplin. Coba. Nah kalau di sekolah kan kalau komunikasi itu ya cuma diajarkan dari guru aja ya Pak. Secara kurikulum pun juga belum lah ya Indonesia. Nah itu bagaimana caranya kita ya udah kita tetap mengajarkan itu dan anak bisa menerima itu, gitu Pak.
Karena Iya. komunikasi ini kan ya itu yang sebenarnya tuh yang harus diajarkan emang komunikasinya, adabnya anak-anak gimana bertutur kata seharusnya gitu. Tapi ternyata dia lebih bisa dari lingkungannya itu belajarnya gitu. Itu ada banyak faktor sih. Jadi apakah yang lebih dominan itu sekolah atau lingkungan gitu? Anak itu merasa dia gampang mengingat atau mempraktikkan banyak pengetahuan dan Iya. pengalaman itu kalau dia nyaman dengan hal itu biasanya ya. Oh biasanya. Maka dari itu kenapa kok medsos itu lebih melekat di dalam diri mereka, karena mereka merasa bahwa mereka terhibur di sana. Mereka merasa terhibur, mereka merasa nyaman, mereka merasa mendapatkan ruang baru. Karena mungkin saja di sekolah mereka mungkin terabaikan, atau mungkin mereka tidak diposisikan sebagai anak yang sebenarnya dia juga mempunyai opsi untuk menentukan segala sesuatu gitu. Jadi dia diabaikan dari lingkungan sosialnya. Jadi ada banyak faktor, atau mungkin karena gurunya tidak kompeten dalam tanda kutip, lebih mementingkan materi dibandingkan interaksi secara psikologis gitu loh. Jadi yang penting materi terkejar, tapi interaksi secara psikologis tidak pernah ada gitu. Kan itu juga resikonya tinggi juga. Iya sih. Karena artinya nilai itu lebih penting dibandingkan interaksi psikologis. Padahal di dalam pendidikan kan nilai itu hanya salah satu variabel. Ya, nah ini tadi kalau ngobrolin mengenai komunikasi, nah kita kan juga ya prodinya sama nih ya, basicnya tuh pendidikan gitu. Nah, gimana sih Pak bekal untuk kita-kita ini, dan mungkin buat yang nonton juga nantinya mempersiapkan diri agar bisa menjadi pendidik yang baik, apalagi berkomunikasi yang baik juga sama anak-anak gitu. Tentunya juga menyampaikan nilai-nilai yang ada juga, tidak meninggalkan Ya, untuk mengajarkan nilai-nilai, pendidikan nilai itu diajarkan sesuai dengan generasi mereka. Gitu. Tentu kita bisa saja menggunakan aforisme atau perumpamaan orang tua zaman dulu gitu. Tapi mungkin bagi generasi sekarang itu suatu hal yang aneh mungkin bagi mereka. Nah, mungkin kita bisa menyampaikan nilai positif tersebut dengan mungkin sebuah analogi gitu loh. Entah analogi itu sifatnya cerita atau jokes kepada mereka. Tapi mereka punya momen untuk reflektif gitu loh. Ada permenungan bagi mereka, kok guruku ngomong kayak gitu ya. Atau mungkin setelah mereka tertawa, mereka menyadari sesuatu. Ternyata jokes itu disisipi oleh nilai-nilai positif. Ya. Jadi jelas sesuai dengan generasi mereka. Kita nggak bisa memaksakan bahwa nasihat itu sifatnya harus formal dan lain sebagainya. Nggak bisa. Setiap anak pun kadang caranya aja beda-beda. Terkait bagaimana kita sebagai pendidik ya, agar komunikasi itu bisa efektif. Mungkin sekali lagi saya tekankan adalah siapapun anak didik kita, entah itu nakal, entah itu dari keluarga yang berada, entah itu kucel sekalipun, entah itu ingusan sekalipun, kita harus tetap mendengarkannya. Meskipun ngomongnya belepotan, ngomongnya nggak jelas, gagu, gagap, cerewet mungkin, ya, kita harus tetap mendengarkannya. Karena ya itulah cara mereka berkomunikasi dengan kita. Jangan sampai kita mengabaikan satu patah kata pun dari anak-anak didik kita. Terlepas itu nanti bohong atau jujur, itu urusan lain. Gitu. Tapi memposisikan siswa adil secara komunikasi itu sangat penting di dalam proses pendidikan. Ya, ini saya jadi teringat pengalaman gitu ya Pak. Jadi ya adalah anak orang gitu kan. Terus dia tuh emang anak-anak ngomongnya tuh ya kasar-kasar gitu. Nah terus sama orang tuanya tuh dibilang, ada yang bilangin gitu. Terus orang tuanya bilang, nggak apa-apa komunikasinya gitu, nanti juga belajar sendiri kok gitu. Jadi kayak komunikasi tuh seolah-olah
secara alamiah nanti juga bisa kayak kita lagi napas gini loh Pak, gitu. Itu gimana sih Pak kalau kayak gitu perspektifnya? Ya. Emangkah komunikasi emang seperti itu? Cara komunikasi kan juga sebenarnya kita secara personal itu Iya. membentuk, tapi lingkungan itu juga membentuk komunikasi kita. Jadi itu saling mempengaruhi. Nggak bisa ketika mungkin orang tua menyampaikan bahwa Allah nanti anak itu mungkin akan sadar sendiri kalau Iya. bahasa yang dia sampaikan itu kurang baik gitu loh. Itu nggak bisa karena dia itu juga dipengaruhi oleh lingkungan gitu loh. Salah satunya dari keluarganya. Kalau contoh dia mengucapkan kata yang kurang sopan, kalau keluarga nggak menegur, ya dia akan menganggap hal itu hal yang wajar. Kan kita tahu kan, suatu kesalahan yang diulang-ulang, ya kan, dan itu dianggap wajar, itu lambat laun akan dianggap benar oleh anak tersebut. Itu kan yang mengerikan seperti itu. Iya, ngeri banget sih itu. Ya, lalu nih Mas Muslim gimana nih dari pandangannya mengenai komunikasi ini? Kalau menurut saya ya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu nilai kepada anak atau siapapun itu, kita juga harus memperhatikan di mana tempatnya, di mana waktunya, dan dengan siapa, umurnya berapa. Kita harus menyesuaikan itu. Kita itu nggak bisa mendiskriminasikan dia dengan cara kita. Kita harus bisa mendengarkan seorang. Kita harus mendengarkan apapun yang dia ucapkan. Kita juga harus mengerti dia itu siapa, begitu. Jadi di era sekarang kan kita tidak bisa terlepas dengan berbagai guncangan budaya, sosial, dan agama yang mungkin itu menjadi sesuatu yang berkaitan atau tidak bisa terlepaskan dari kemajuan zaman. Jadi menurut Bapak itu bagaimana sih kita itu menghadapi kemajuan zaman dan mempertahankan komunikasi yang sebaik mungkin? Oke, kita itu kan sekarang lagi didoktrin untuk jadi seseorang yang short attention kan. Iya, ya benar Pak. Karena medsos itu ya menghadirkan tampilan tayangan itu 15 sampai 30 detik. Sesingkat itu. Akhirnya membentuk kita sebagai personality yang short attention. Saya termasuk orang yang juga belajar bahwa ketika kita berkomunikasi, keterampilan yang paling utama yang kita miliki sekarang adalah menjadi pendengar yang baik kepada siapapun. Itu terkesan klise dan agak sepele mungkin bagi beberapa orang. Tapi menjadi pendengar yang baik di era sekarang belum tentu orang-orang itu bisa melakukannya. Mungkin kita bicara 5-10 menit orang masih bisa mendengarkan. Ya. Tapi belum tentu 30 menit orang itu mendengarkan secara seksama. Jadi keterampilan yang paling sulit di dalam komunikasi itu adalah mendengar. Padahal dengan kita mendengar secara mendalam, kita bisa memahami lawan bicara kita. Apa sih pesan yang disampaikan dari lawan bicara kita? Saya rasa banyak orang yang mengamini apa yang saya sampaikan barusan itu. Ya sih, benar sih Pak. Nah ini kita kan ya generasi Gen Z ya Pak. Nah, sebenarnya dari pandangan Bapak, pengamatan Bapak selama ini nih, apalagi Bapak seorang dosen juga mengamati mahasiswanya gitu, yang setiap kali menjadi kesalahan yang sering dilakukan ketika komunikasi anak-anak Gen Z itu apa sih Pak? Ya mereka sering berbicara tidak sesuai konteksnya. Tidak sesuai konteks. Ya, tidak sesuai konteksnya. Ini kalau di bahasa ini kajian sosiolinguistik. Jadi berbicara itu memang tidak pernah lepas dari konteks. Jadi Gen Z itu sering berbicara tidak sesuai konteksnya. Contoh, dia nggak bisa membedakan ruang formal dan non formal. Bahasa dengan dosen di ruang kelas itu kan bahasa formal harusnya. Harusnya seperti itu. Meskipun kita sebagai pendidik diminta untuk secair mungkin secara komunikasi, tapi secara formal itu harus ada sih saya rasa. Gitu. Itu tadi sering ketika mereka lebur antara formal dan non formal, mereka tidak ada etiketnya sama sekali dengan dosennya ketika berbicara. Mereka nggak tahu kode ini dalam arti bahasa yang harus mereka sampaikan ke temen atau ke dosen itu mereka kadang campur-campur gitu. Itu yang sering dilakukan oleh Gen Z sekarang. Lalu mereka kadang sering ngejokes tidak sesuai tempatnya juga, nggak tepat momennya juga. Itu kan berbahaya sekali kan. Iya Pak, benar.
Jangan-jangan orang yang dilempar jokes itu dia nggak concern dengan jokes itu gitu. Akhirnya kan kalau kadang-kadang nggak ada concern, dia merasa tidak dihormati, dibully dan lain sebagainya. Nah sekarang itu di medsos bertebaran dosen yang mengelus perutnya. Saya ngomong mengelus perutnya karena sudah tidak mengelus dada lagi. Kenapa mengelus perut? Karena ususnya semakin memanjang gitu. Iya. Karena sabar ya. Enggak sabar. Semakin sabar melihat para mahasiswanya yang semakin aneh, bukan aneh ya, komunikasinya semakin unik-unik gitu loh. Dan dosen harus diminta juga untuk mencari tahu apa sih yang dimaksud anak-anak sekarang itu gitu. Iya sih benar. Emang Gen Z ini kayak udah kayak mendominasi bumi juga dengan bahasanya yang nggak tahu ya, apalagi ya. Iya, apalagi konteksnya kalau udah kerja itu kan ya udah beda lagi gitu. Ini aja contohnya, Mas Muslim. Apakah kamu tahu bahasa katakanlah jam koma? Tahu artinya? Apa itu? Nah, nggak tahu kan? Jam koma. Nggak usah jam koma lah. Tahu artinya yali-yali? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa lagi? Itu kata-kata yang sering saya dengar juga di ruang kelas gitu. Ya kalau memang kita lagi membahas tentang materi bahasa dan budaya emang nggak masalah ya. Iya benar sih Pak. Kadang itu dilontarkan secara serampangan itu loh. Mereka gunakan itu sesuai tempatnya begitu. Iya. Perkembangan zaman ini kayak udah ada kamus baru, bahasa baru gitu ya Pak ya. Ya itu nggak tahu dari mana munculnya gitu. Bisa terinspirasi dari apa itu? Iya sih. Lalu nih Pak, apa harapan Bapak nih untuk ya generasi-generasi saat ini ya, agar bisa ya komunikasi dengan baik sesuai tadi ya, karena memang banyak banget penyimpangannya nih komunikasi-komunikasi yang terjadi anak-anak Gen Z gitu. Tentang komunikasi? Ya overall tentang pendidikan juga. Jadi kita nggak bisa mengabaikan bahasa ya di dalam proses komunikasi. Kata yang kita gunakan secara teks maupun lisan itu menentukan pesan apa yang kita sampaikan atau makna apa yang terkandung di dalamnya. Jadi saya berpesan berhati-hati ketika kita menggunakan sebuah kata. Mungkin bagi orang yang belum tahu ya, bahasa itu memang awalnya sifatnya netral ya. Tapi di dalam perkembangannya, ketika dia diletakkan di dalam konteks tertentu, dalam budaya tertentu, bahasa itu lambat laun akan menjadi identitas. Akhirnya kata yang netral itu akhirnya punya makna yang multitafsir. Jadi kita harus hati-hati menggunakan bahasa dalam bentuk apapun. Kalau di teks itu kan ketika orang tidak menggunakan emoji itu diduga dia tidak sopan, ya kan? Katakanlah dia kalau nggak pakai emoji ketawa itu diduga pesan itu kaku. Jadi kita harus bisa menyesuaikan di mana kita berkomunikasi. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Ya menarik banget sih Pak, untuk ilmunya dan wawasannya nih sebenarnya masih banyak banget nih yang pengen digali ya Pak, tapi memang ya kesibukan Bapak nih. Terima kasih juga udah hadir hari ini. Jadi ini ada mystery box Pak, jadi ini ada beberapa question buat Bapak, nanti bisa jawab dan mungkin cerita pengalaman juga boleh. Bisa ngambil 3 pertanyaan ya Pak ya. Oke. Langsung. Oh gitu. Dan ini konsepnya Bapak duduk di tengah nanti Bapak. Oke. Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Harapan untuk generasi selanjutnya. Ya, apa itu Pak harapannya? Harapannya adalah tetap waras ya. Dan jangan bunuh diri. Oke, pertanyaan kedua, kesan di dalam berkomunikasi ya. Ya, saya dulu pernah komunikasi sama anak jalanan tuh. Wah, seperti apa itu Pak? Jadi ada di Semarang dulu kan banyak anak jalanan yang jualan koran. Nah,
itu saya lihat kok anak masih SD kok udah jualan koran gitu. Tapi ketika saya aja tanya jawab, apa yang dia sampaikan, cara komunikasi dia itu udah kayak orang dewasa banget gitu. Jadi saya sampai heran, wah padahal murid saya itu nggak kayak gini ya, tapi dia yang justru dibentuk oleh kerasnya jalanan justru bisa berbicara lebih dewasa gitu, bahkan mungkin lebih dewasa dari saya. Wah. Pertanyaan ketiga ya. Ya, pertanyaan ketiga. Kesan dan pesan untuk para Gen Z. Apa ya? Kesannya, bener nggak sih kalian itu generasi yang paling manja? Ini pertanyaan ya. Mungkin kalian bisa menjawabnya masing-masing. Bener nggak ya? Lalu pesannya mungkin bisa nggak sih jangan terlalu banyak kosakata baru gitu. Saya pusing sebagai dosen. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, jadi itu tadi ya, kita udah sharing-sharing, udah tahu nih apa aja mengenai model dan juga teori dari komunikasi yang disampaikan oleh Bapak Hidar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan terima kasih untuk tim kru di belakang. Ya. Nah, semoga apa yang udah di-sharing dari beliau bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga para audiens di sana. Akhir kata, saya Deviana Safitri. Saya Muslimat Daid. Kita tutup bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.